Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Putri Wena mungkin datang untuk menemuimu. Karena alasan itu, dia wanita yang pintar. Dia tahu bahwa kamu mahir dalam bidang ini dan seberapa penting kamu bagi Sekte Tang. Dia bahkan mungkin tahu bahwa kamu akan menjadi salah satu komandan utama dari 3 legiun instruktur jiwa di masa depan. Penyuapmu akan bermanfaat bagi kekaisaran Tianhun. Wu Yuhao mengangguk dan menjawab, aku juga berpikir begitu. Baby, meliriknya geli. Tentu saja kita tidak bisa mengecualikan kemungkinan bahwa dia benar-benar menyukaimu. Lagi pula, adik kecilku adalah pria yang memiliki banyak bakat. Kamu cukup bugar untuk bersama yang mulia. Wu Yuhao tertawa getir. Kakak tertua, berhenti mengejekku. Kita harus melakukan pengintaian, jika tidak, kita tidak dapat menemukan Guru Shoya. Tidak apa-apa, jika kita berkoordinasi dengan mereka di area ini selanjutnya, kita akan membutuhkan bantuan mereka jika ingin menyelamatkan Guru Shoya. Tanpa perang sebagai penutup, tidak mungkin bagi kita untuk memasuki wilayah Kekaisaran Liu. Ekspresi Baby berubah serius ketika mereka berbicara tentang menyelamatkan Tang Ya. Bahkan tidak ada yang lebih cemas darinya. Tang Ya telah menghilang sejak lama, sudah bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun Bebe berada dalam siksaan ketika dia tidak memiliki berita tentangnya. Ketika dia menerima kabar tentangnya, dia sudah menjadi wanita suci dari gereja Roh Kudus. Dia jelas tahu di mana kekasihnya berada, tapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Saat ini sudah jelas bagaimana dia merasa tersiksa. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menemukannya. Dia tidak akan lagi sangat cemas. Namun konflik antara pasukan melibatkan hampir 1 juta tentara. Seberapa mudah menemukan seseorang di antara 1 juta orang? Selain itu, Tang Ya ada di pihak musuh, dan tidak ada dari mereka yang tahu seberapa kuat dia. Selain itu, dia akan dikelilingi oleh individu-individu yang kuat dari gereja Roh Kudus. Untuk menyelamatkannya, sebuah rencana harus ditetaskan terlebih dahulu. Ayo pergi dan makan malam. Setelah makan malam, kita akan mulai merancangnya. Bebe meraih bahu Wu Yuhao dan mereka menuju aula tamu. Makan malam itu mewah. Kekaisaran Tianhun berusaha keras untuk menyiapkan makan malam ini untuk mereka. Penatua Song dan Dekan Yan duduk di kursi utama, sementara mereka yang dari Sekte Tang membentuk lingkaran. Makan malam berakhir dengan cepat. Penatua Song kemudian berkata, baiklah, mari kita bicara tentang misi kita. Semua orang tanpa sadar duduk tegak. Bahkan Yan Shaoze tidak terkecuali. Di depan Penatua Song, dia masihlah seorang junior. Setelah merenung sejenak, Penatua Song mengalihkan perhatiannya ke Yan Shaoze dan bertanya, Shaoze, apa pendapatmu? Yan Shaoze menjawab, aku pertama-tama akan berbicara tentang apa yang kita pelajari dari Kekaisaran Tianhun hari ini. Saat ini, Tianhun, Dowling, dan Starlo semuanya berkumpul di suatu tempat. Di sini ada 9 legiun Master Roh dan lebih dari 20 Feng Hao Dolo. Kekuatan keseluruhannya agak tinggi. Marshal dari 3 tentara adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Tianhun yang dikenal sebagai Suai Su. Dia berharap kita dapat membantu Kekaisaran Tianhun melemahkan kemampuan pengintaian Kekaisaran Liu. Pada saat yang sama, ia memberikan beberapa informasi tentara pasukan mereka. Dia akan berkoordinasi dengan kita untuk misi ini. Penatua Song menambahkan, permintaan mereka cukup masuk akal. Bagaimanapun, kita hanya memiliki 11 orang. Tidak mungkin bagi kita untuk mengubah seluruh situasi perang, namun kita masih bisa melemahkan kemampuan pengawasan musuh. Penatua Song adalah salah satu dari Master Roh tipe kelincahan terkuat yang hidup saat ini. Peringkat 97 Dolo Transcendent. Jika dia muncul, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan beberapa alat jiwa pengintaian. Kecuali Kekaisaran Liu memiliki semacam pengaturan ketat. Penatua Song mengalihkan perhatiannya ke Bebe. Bebe, ceritakan pendapatmu. Bebe adalah pemimpin Sekte Tang dan salah satu tokoh simbolis dari akademi juga. Bebe mengangguk dan menjawab, Penatua Song, Dekan Yan, tujuan utama kita di sini adalah untuk menyelamatkan Shoya.
sebelum kita melakukan yang terbaik untuk membantu Kekaisaran Tianhun dengan syarat bahwa dapat memastikan keamanan kita pribadi. Itu sebabnya aku pikir kita harus melakukan pengintaian sendiri terlebih dahulu dan mencari tahu di mana Shoya. Pada saat yang sama, kita bisa mencari tahu apa pengaturan Kekaisaran Ryu sebelum kita memutuskan tindakan terbaik. Penatua Song sedikit mengangguk dan merasa terhibur ketika dia melihat Huo Yuhao. Dia berkata, "Ayo, pahlawan pengintai kecil kita, bagaimana menurutmu? Kita harus bertindak sehubungan dengan Kekaisaran Ryu." Peran Huo Yuhao di Pegunungan Mingdo telah lama menyebar ke akademi. Sebagai anggota penting dari Pavilion Dewa Laut, Penatua Song secara alami tahu apa yang telah terjadi. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, bahkan Yan Shaoze menyeringai. Sebelum Huo Yuhao bahkan tumbuh dewasa, Yan Shaoze sudah sangat memikirkannya. Sekarang Yuhao sudah dewasa dan merupakan salah satu figur simbolis dari generasi muda para Mas Roh. Dia juga Mas Roh dengan potensi tertinggi di Sekte Tang. Huo Yuhao jarang kembali ke Akademi Strik. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan pergi segera sesudahnya. Yan Shaoze tidak tahu sejauh mana kemampuannya. Dalam hal senioritas, Huo Yuhao masih dianggap sebagai junior kecilnya. Huo Yuhao terbatuk dan menjawab, "Penatua Song, Dekan Yan, aku bukan pahlawan. Jika kita berbicara tentang pengintaian, aku pikir aku harus baik-baik saja melakukan pengintaian udara super tinggi di Kekaisaran Ryu. Mengingat pemahamanku tentang alat pengintai udara Kekaisaran Ryu, aku percaya mereka hanya bisa menyimpan alat jiwa di ketinggian 3000 meter. Selama aku di atas ketinggian itu, aku pada dasarnya dapat mengkonfirmasi situasi mereka secara keseluruhan. Namun, karena terlalu tinggi, detailnya mungkin sedikit kabur, aku bisa melakukan pengawasan itu. Akan sulit untuk menemukan lokasi Guru Shoya. Deteksi spiritualku hanya dapat bekerja di wilayah tertentu. Selain itu, pasti ada hambatan spiritual di sekitar alat jiwa tertentu di Kekaisaran Ryu. Begitu deteksi spiritualku menyentuh penghalang itu, aku akan segera ditemukan. Jika aku dalam jangkauan, aku pasti akan diserang. Jika Kekaisaran Ryu menemukanku, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Cukup sulit untuk mundur sepenuhnya. Itulah mengapa aku menyarankan agar kita setidaknya harus melawan mereka sekali jika kita ingin membawa kembali Guru Shoya. Kita bisa menyergap mereka di malam hari. Hanya ketika kita berinteraksi, aku bisa mendapatkan informasi yang akurat. Tetapi itu hanya jika kita dapat melindungi diri kita sendiri. Adapun bagaimana Huo Yuhao akan mengsurvei Kekaisaran Ryu, Huo Yuhao secara alami sudah punya rencana. Setelah banyak putaran pengintaian selama perang, ia perlahan mendapatkan pengalaman. Selama pelatihan rencana prajurit tertinggi, ia juga perlahan menjadikannya bagian dari dirinya. Selain itu, kemampuannya untuk melindungi dirinya telah tumbuh secara signifikan. Saat kemampuannya tumbuh, dia bahkan memiliki Raja Beruang Es sebagai kartu trafnya. Dia tahu bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan musuh manapun jika pertarungan itu berskala kecil. Bahkan jika itu melawan Feng Hao Doulo, dia percaya masih bisa mundur dengan sukses. Setelah mendengar kata-kata Yuhao, Penatua Song bahkan lebih senang. Tidak heran, kau adalah bakat yang kita bina dari rencana prajurit tertinggi. Jika kita ingin memicu perkelahian, kita akan membutuhkan bantuan Kekaisaran Tianhun. Kita juga harus berhati-hati. Kamu harus tahu bahwa Kekaisaran Ryu memiliki legiun instruksi jiwa dan mereka bereaksi dengan sangat cepat. Serangan mereka juga sangat mematikan karena alat jiwa mereka yang terhubung. Jika sesuatu salah, kita beresiko menderita banyak korban. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya, aku sudah memikirkan hal ini. Itulah sebabnya kita tidak bisa memiliki terlalu banyak orang jika kita ingin menyergap mereka. Namun, kita akan membutuhkan individu yang kuat. Jika kita bisa mengerahkan beberapa Feng Hao Doulo dari Kekaisaran Tianhun, itu akan fantastis." "Apa pendapatmu tentang memimpin pertarungan ini?" Penatua Song bertanya. "Hah? Aku?" Huo Yuhao tertegun dan buru-buru berkata, "Bagaimana bisa aku? Anda dan Dekan Yan ada di sini. Aku hanya seorang prajurit kecil di bawah kalian berdua." Penatua Song tertawa. "Baiklah, kamu tidak harus rendah hati. Jika kamu berbicara tentang berperang, Shaoze dan aku sama-sama tidak cukup berpengalaman. Kamu telah berpartisipasi dalam banyak perkelahian melawan Kekaisaran Ryu. Dan kamu tahu, legiun instruksi jiwa mereka lebih baik dari kami. Kami bukan tentara sungguhan. Siapapun yang mampu akan memimpin kami.
Mari kita lakukan. Mulai sekarang, kami bertujuh termasuk aku dan Sauzi akan berada di bawah perintahmu. Adapun untuk berhubungan dengan kekaisaran Tianhun, aku akan melakukannya. Apa yang kalian pikirkan? Mereka dari Sekte Tang Seralami tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua tertegun. Mereka tidak berpikir bahwa Penatua Song akan berpikir begitu tinggi tentang Wu Yuhao. Yan Shaozi berkata tanpa ragu, aku pikir itu layak. Penatua Song, Anda bijak. Aku... Wu Yuhao tersenyum pahit saat dia memandang Penatua Song dan Dekan Yan. Mengapa mereka berdua terlihat licik dengan senyuman mereka? Apakah mereka bercanda aku memerintahkan keduanya? Penatua Song berkata dengan wajah lurus, Yuhao, kamu tidak perlu stres. Kami tidak bercanda denganmu. Kamu akan memimpin misi ini dan kami akan melakukan yang terbaik untuk berkoordinasi denganmu. Kau satu-satunya yang benar-benar tahu apa yang terjadi dengan pasukan instruksi Waryu. Selain itu, kami belum pernah melawan pasukan instruksi yang sebenarnya. Kamu harus tahu bahwa kekuatan pribadi kami kurang menonjol dengan keberadaan alat jiwa yang terhubung. Kalau tidak, Kekaisaran Tianhun tidak akan berada dalam kondisi seperti ini karena mereka mendapat dukungan dari sekte tubuh. Aku setuju dengan apa yang kamu uraikan sebelumnya, tapi aku akan membutuhkan rencana yang lebih terperinci. Rencanakan semua malam ini dan kita akan membahasnya dengan Kekaisaran Tianhun besok, sehingga misi dapat dimulai dengan cepat. Penatua Song, Wu Yuhao masih ingin mengatakan sesuatu tapi dia dihentikan oleh Penatua Song. Anak muda seharusnya tidak pernah menolak untuk memikul tanggung jawab. Jangan lupa, kamu juga salah satu anggota Pavilion Dewa Laut. Jangan membuang muka gurumu. Apalagi yang bisa Wu Yuhao katakan setelah penatuamu diseret ke dalam percakapan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk serius. Terima kasih, Penatua Song dan Dekan Yan, atas kepercayaan kalian padaku. Aku akan melakukan yang terbaik. Penatua Song tersenyum dan berkata, jangan salahkan kami karena melakukan ini. Kami sudah tua dan otak kami tidak berfungsi sebaik dulu. Kamu berada di usia yang tepat. Baiklah, diskusikan rencanamu. Jika kamu membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, kamu dapat memberitahu kami besok. Kami akan pergi dan istirahat dulu. Setelah Penatua Song selesai berbicara, Penatua Song berdiri dan pergi ke kamarnya. Dia jauh lebih santai setelah menyingkirkan tanggung jawab. Kepercayaan Penatua Song memang memberi Wu Yuhao tekanan besar. Wu Yuhao tersenyum pahit pada Bebe. Tapi Bebe memalingkan wajahnya sambil menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Ketika Xuan Ziwen tidak ingin membiarkan Wu Yuhao bergabung dengan misi ini, Bebe merasa sangat tertekan. Dia tahu betul apa yang bisa dilakukan oleh Wu Yuhao. Kata-kata Penatua Song beresonansi dengannya. Di seluruh Akademi Shrek, Wu Yuhao adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan pasukan instruksi Kekaisaran Ryu. Dan ia bahkan telah mencapai hasil yang mengesankan. Tanpa dia, Kekaisaran Starlo tidak mungkin mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo. Dan seluruh situasi perang akan sangat berbeda sekarang. Wu Yuhao tidak sadar bahwa dia sudah ahli dalam masalah militer di Akademi Shrek. Meski Penatua Song tampaknya mendorong tanggung jawab kepadanya, dia sebenarnya menaruh kepercayaan padanya dan berharap bahwa ini akan lebih menempanya. Di masa depan, Akademi Shrek akan mengirim 3 Legio Instruksi Jiwa untuk bergabung dengan perang. Mereka akan membutuhkan marsal yang luar biasa. Legio Instruksi Jiwa dibentuk oleh siswa dan guru, serta masroh dari luar. Mereka semua bergabung dengan sukarela. Ketiga kekaisaran asli di benua Dolo pasti akan mengawasi mereka dengan sangat cermat. Selama konferensi Pavilion Dewa Laut sudah diputuskan bahwa 3 Legio Instruksi Jiwa hanya bisa dipimpin oleh seseorang dari Shrek dan bukan orang lain dari 3 kekaisaran lainnya. Bukan karena mereka tidak bisa dipercaya. Proyek ini melibatkan kepentingan bersama dan mungkin akan ada konflik kepentingan jika Legio Instruksi Jiwa dipimpin oleh salah satu kekaisaran. Tapi kota Shrek hanya sebuah kota dan Akademi Shrek adalah Akademi Masroh dan Instruksi Jiwa. Itu bukan akademi militer. Ada sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah militer di Shrek. Dalam situasi seperti itu, seseorang seperti Wu Yuhao diperlukan untuk membantu mengurangi tekanan pada akademi. Akibatnya Penatua Song sengaja ingin membangun keahlian Wu Yuhao dalam masalah militer. Pada saat yang sama, itu adalah ujian baginya. Sebelumnya, operasi yang menjadi bagian dari Wu Yuhao tidak melibatkan siapapun.
Dari manajemen senior Akademi Shrek kali ini, Penatua Song dan Yan Shaozi dapat secara langsung mengamati kemampuannya. Medan perang ini jelas merupakan tempat terbaik baginya untuk menunjukkan kehebatannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.